Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Nah teman-teman, kali ini kita akan memberikan informasi 7 alasan kenapa kami ganti Daihatsu Terios tipe R Custom menjadi BYD Atto-One Dynamic CKD 2026. Saksikan terus videonya. Nah alasan pertama kami mengganti Daihatsu Terios menjadi BYD Atto-One itu karena biaya operasional yang jauh lebih murah. Seperti yang sudah saya sebutkan pada video-video sebelumnya, itu konsumsi bahan bakar untuk satu bulannya di 1.200.000 itu kita menggunakan Pertalite, apalagi kita menggunakan Pertamax, dan Pertamax sekarang ini naik. Jadi itu yang membuat kita mikir nih, wah bagaimana nih kalau misalnya Pertalite juga ikut naik, sedangkan sekarang ini antrian Pertalite itu udah mulai panjang, apalagi sekarang ini kan sepertinya bahan bakar akan lebih diketatkan kembali. Kita lihat antrian-antrian apalagi motor tuh panjang banget, terkadang kasihan lihat teman-teman kita yang antri Pertalite. Kalau untuk motor saya sudah lama nih, udah hampir 3 tahun menggunakan motor listrik, jadi nggak ngerasa lagi yang namanya antri Pertalite. Nah sekarang kita mengubah juga mobil kita yang semulanya berbahan bakar konvensional menjadi berbahan bakar listrik. Oke, yang kedua alasan kami mengganti Daihatsu Terios menjadi BYD Atto-One, yaitu penggunaan mobil ini hanya untuk dalam kota saja. Paling banyak teman-temannya digunakan oleh istri, antar jemput anak sekolah, terus juga aktivitas dia sebagai seorang guru. Jadi mobil ini fokusnya itu di dalam kota aja, muter-muter di dalam kota aja, yang banyak macet, pastinya juga itu akan mengkonsumsi bahan bakar yang lebih banyak. Makanya kita mengganti Daihatsu Terios menjadi BYD Atto-One, karena kami mikir kita nggak terlalu butuh mobil yang besar, tinggi, bodi yang bongsor. Kita sebenarnya belum membutuhkan hal itu, karena juga anak-anak masih kecil. Terus juga untuk penggunaan harian kita fokusnya di dalam kota. Jadi kami memikir untuk mengganti Terios menjadi BYD Atto-One ini, yang kami pikir dengan dimensi kompaknya untuk menjelajah dalam kota, mobil ini sangat cocok dengan bahan bakar yang berbasis listrik. Nah alasan yang ketiga teman-teman ya, kenapa kami ganti Terios ke BYD Atto-One ini, karena Atto-One memiliki fitur-fitur canggih. Salah satunya untuk tipe Dynamic CKD 2026 ini udah ada leveling untuk mengatur ketinggian dari lampunya, rendah tingginya itu bisa diatur. Terus juga untuk kaca spion di Terios kemarin itu belum bisa langsung auto retract, sedangkan untuk di BYD Atto-One ini dia sudah bisa retract ketika kita mengunci dari mobil ini. Tuh, dia langsung ngelipat sendiri. Memang kalau Terios kemarin udah ada juga yang namanya retract, tapi dia belum auto. Pada saat kita ngelok di keyless-nya ini, dia nggak langsung ngelipat. Dia hanya ngelok aja, nggak langsung ngelipat kaca spionnya. Fitur selanjutnya, teman-teman ya, kalau di Terios itu masih menggunakan pengereman belakang tromol. Sedangkan untuk BYD Atto-One ini sudah menggunakan pengereman cakram untuk di depan maupun di belakangnya. Selain itu ditambah juga untuk pengereman parkir, atau pada saat kita mau parkir, sudah ada namanya electric parking brake. Jadi lebih simple, ketika berhenti parkir kita langsung tekan tombol, dia langsung P. Nggak lagi kita mau mengubah-ubah D ke N, tarik tuas rem tangan terus kita P, itu nggak lagi, karena dia udah untuk transmisinya juga udah column shifter, jadi lebih gampang dan lebih praktis. Nah selain itu teman-teman ya, untuk BYD Atto-One ini sudah ada yang namanya electric seat. Kalau di Terios kemarin itu kan belum ada nih. Fitur ini memang sangat butuh, sebenarnya butuh juga bagi kita yang sudah electric seat. Kalau di Terios kemarin itu ada juga yang namanya head adjuster dan juga reclining dan sliding, tapi ini di BYD Atto-One dia sudah elektrik. Ditambah lagi di BYD Atto-One ini ada yang namanya cruise control. Di pada setir ini kita bisa mengatur nih, di jalan tol kaki kita nggak selalu berada di pedal gas, kita bisa mengistirahatkan kaki kanan kita dan kita memanfaatkan fitur cruise control ini dan mengatur berapa kecepatan yang kita inginkan. Kita hanya memainkan joystick yang ada di setir ini. Jadi kami pikir ini adalah salah satu fitur yang berguna pada saat kita melakukan perjalanan jauh seperti di jalan tol. Kita bisa lebih rileks. Dan kalau misalnya di Terios kemarin kita harus terus menerus tekan gas, tekan rem, tekan gas, tekan rem, yang kebetulan kaki saya ini sedikit lebih cepat pegel teman-teman ya kalau misalnya berjalan jauh. Karena ini sudah menggunakan column shifter versi 2026 ini, dia berada di sini teman-teman, shifternya ya. Nih, jadi kalau misalnya mau nge-P, kita tinggal tekan P aja, nggak lagi harus di sini seperti P. Sebelum itu kita harus N dulu, tarik rem tangan, tapi dia udah ada di sini nih. Nih, jadi lebih gampang kalau misalnya kita mau maju, tinggal di kayak gitu kan, tinggal kita lepas, dia langsung maju. Oke, kalau misalnya mau P, kita langsung aja tekan di sini. Tuh.
Jadi sesimpel itu. Selain itu teman-teman ya, kalau misalnya di Terios kemarin dia itu harus pakai kabel untuk menyambungkan dari handphone ke head unitnya. Sekarang untuk BYD Atto One sudah koneksi menggunakan Bluetooth. Jadi seperti ini nih. Dia langsung koneksi melalui Bluetooth, nggak lagi harus colok kabel, dia nggak lagi teman-teman. Jadi lebih praktis. Android Auto maupun Apple CarPlay dia langsung koneksi menggunakan Bluetooth. Selanjutnya teman-teman ya, mobil ini udah kita bawa nih. Saya sudah merasakannya. Untuk kenyamanannya, meskipun mobilnya kecil, ini ekspektasinya di luar dugaan. Kalau misalnya saya merasa ini mobil limbung pada saat di jalanan tol, ternyata tidak. Dia lebih speed, terus juga untuk suspensinya dia lebih kedap. Nggak ada yang namanya bunyi mobil murah. Dia meskipun mobil murah, tapi dia kenyamanannya lebih enak. Nggak tahu kenapa, apa karena ini mobil baru, nggak tahu juga ya, tapi emang ekspektasinya beda antara ketika kemarin menggunakan Terios yang besar, tinggi, gagah dengan mobil yang kecil, imut seperti ini, tapi pada saat cruising jarak jauh ini lebih padat, suspensinya lebih empuk, terus juga pada saat kita bermanuver dia lebih enak, pada saat akselerasi mau ngekat itu lebih responsif. Ya, alasan selanjutnya teman-teman ya, kalau kita melihat BYD Atto One ini memiliki build quality bukan mobil-mobil murah, bahkan dibandingkan dengan Terios kita pun dari kekedapannya ini lebih kedap. Bantingan pintunya dia lebih berat, pintunya juga lebih berat ini teman-teman, tuh lebih terasa padat dibandingkan dengan kalau kita menggunakan mobil-mobil yang seharga ini. Pasti banyak yang bilang juga, oh pasti lebih kecil nih, lebih sempit lah pasti di dalamnya. Tapi untuk di dalamnya nih, coba lihat teman-teman ya. Dengan tinggi 173, saya rasa mobil ini masih oke lah ya. Karena dia juga nggak ada pembatas di belakangnya, ini lebih terasa lebih luas untuk kakinya ya, kayak gini nih. Dengan tinggi 173, headroom saya masih ada. Terus juga untuk kaki saya ini masih luas dengan tinggi 173. Sama-sama dapat juga untuk hand grip. Hand gripnya ini sama juga seperti Terios Air Custom kemarin, dia sudah retract atau melipat. Jadi bukan yang statis atau yang mantap. Selain itu di sini ada tempat penyimpanan juga, meskipun di tengah sini atau konsol tengahnya nggak ada tempat penyimpanan. Itu yang menjadi salah satu minusnya ya kalau menurut saya. Kalau misalnya di tengah ini disediain kotak kayak gitu kan, dia pasti lebih bisa menyimpan banyak barang. Seperti di Terios kemarin dia kan ada kotak di sini, jadi kita bisa simpan di sana tuh seperti anak kunci, kacamata, ini bisa kita manfaatkan. Tapi di sini nggak ada, tapi di bawah sini dia ada tempat atau space seperti ini. Terus juga ada aksesoris yang sudah menyiapkan ini untuk kotak sampah teman-teman ya. Kalau saya lihat di marketplace dia di sini dibuatin, jadi di sini ada bolongan, tinggal masukin sampah di dalam sini. Sayang juga ya kalau misalnya dijadikan tempat sampah. Sebaiknya dijadikan tempat untuk menyimpan barang-barang bawaan kita. Di BYD Atto One ini sudah disediakan hook atau tempat gantungan di sini. Meskipun bodinya kecil, tapi dia memanfaatkan beberapa tempat untuk dijadikan berfungsi. Ini seperti ini satu, terus juga ini untuk airbagnya udah ada 4. Kalau Terios itu kan kalau yang tipe tertinggi, Terios Air Custom itu dia ada 6. Tapi untuk versi-versi yang di bawahnya itu hanya semuanya 2. Nah ini BYD Atto One ini mobilnya kecil tapi airbagnya udah di sini nih. Side curtain udah ada di depan, kanan kiri driver dan juga penumpang itu udah dapat juga airbag. Nah ada lagi nih teman-teman ya. Untuk di BYD Atto One ini sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Sedangkan untuk di Terios kita kemarin belum ada yang namanya ISOFIX. Kalau misalnya mau bawa bayi itu oke. Nah terus untuk bahan joknya, ini bahan joknya udah full leather, yang ada juga bahan perforated kayak gini nih. Jadi untuk sirkulasi udara dia enggak panas teman-teman ya. Kalau misalnya kita duduk lama di sini, bahan seperti ini dia lebih dapat sirkulasi udara. Nah untuk safety belt teman-teman ya, kalau misalnya di Terios itu safety beltnya reminder hanya di bagian driver. Kalau misalnya kita nggak pakai safety belt, dia akan memberikan reminder. Tapi kalau untuk penumpang nggak pakai, nggak masalah, itu di Terios. Sedangkan di BYD Atto One mobilnya kecil tapi dia lebih cerewet. Kayak tadi kita nganter anak sekolah, anak kita nggak pasang safety belt nih. Kalau istri oke, udah besar lah ya, udah dewasa. Tapi kalau anak kita kan di belakang nih, di belakang nggak pakai safety belt pun remindernya nyala teman-teman di depan, ding ding ding, dia bunyi. Emang bunyinya halus, tapi itu yang menurut kami lebih safety. Nah alasan kami yang keenam kenapa memilih BYD Atto One bukan mobil listrik lain, yaitu adalah desain. Bisa dilihat
dilihat ya, dari desainnya, mobil ini mirip-mirip Lamborghini, kata kebanyakan orang. Tapi kami menilainya ini mobil compact yang memiliki desain cakep dari depan, sampingnya itu seperti ini. Sampingnya ke sini. Nah, di sini dia dibuat warna hitam. Jadi seolah-olah antara atap dan bodi bawah dia nggak nyatu. Jadi dibuatnya seperti hitam kayak gini, ada aksen-aksen diamond seperti ini. Terus yang membuat kami juga lebih ke BYD Atuan, dia memiliki desain compact, nggak terlalu ngebongsor kayak gitu, bentuknya nggak seperti murahan, tapi bentuknya juga lebih ke arah yang lebih mewah. Selain itu juga harganya ini paling pas teman-teman. Terus juga ada Geely X2, itu harganya lebih tinggi dibandingkan dengan BYD Atuan. Jadi mobil ini yang menjadi mobil pilihan tepat dari segi desain dan juga harga teman-teman. Nah, alasan yang ketujuh atau yang terakhir adalah salah satunya kita harus mendukung Go Green atau bumi yang hijau. Jadi penggunaan mobil listrik ini mengurangi polusi udara yang saat ini emang semakin lama semakin tinggi. Jadi seluruh dunia juga sudah banyak sekali memproduksi mobil-mobil listrik. Untuk penggunaan hariannya dia tidak ada yang namanya gas buang, tidak ada menghasilkan asap, terus juga tidak ada yang namanya pembakaran dari mesin yang bisa menyebabkan kita tidak lagi yang namanya ganti oli, servis rutin. Ada sih yang namanya servis tiap bulan, tapi bukan yang seperti ganti oli, terus juga ada servis injektor, servis throttle body, itu nggak ada lagi. Jadi ini hanya pengecekan seperti kaki-kaki, terus juga untuk status kesehatan baterainya, yang memang harganya nggak terlalu mahal. Ini juga untuk jadwal servisnya 1 tahun sekali teman-teman ya. Untuk kilometernya saya lupa, nanti saya lihat lagi di buku panduannya. Saya lihat teman-teman yang sudah servis pertama itu paling mahal di 1 jutaan, termasuk seperti sporing balancing, terus juga pengecekan yang lain-lain. Untuk konsumsi baterainya ini sudah kita gunakan ya, jaraknya udah 500 km. Jadi pengecasan pertama itu ada di dealernya, yang kedua itu sudah saya cas juga full di SPKLU. Untuk fullnya kemarin itu saya sisa 10%, terus saya cas di SPKLU PLN. Itu tarifnya berapa teman-teman ya? Memang tarifnya itu di 2.500 per 1 kWh. Jadi untuk satu kali full cas BYD Atuan ini mengeluarkan biaya hanya di 81.000, bisa menempuh jarak hingga 300 km. Sedangkan kalau Terios kemarin kita gunakan untuk isi bensin di 300.000, sama dia hanya bisa menempuh jarak 300 juga. Jadi perbandingannya antara 300.000 dengan 80.000. Teman-teman bisa hitung sendiri. Kira-kira ini yang lebih hemat ataukah Daihatsu Terios? Oke teman-teman, itulah dia 7 alasan kenapa kami ganti Daihatsu Terios menjadi BYD Atuan. Ini hanya anggapan kita saja nih, ini sebagai user, bukan untuk menjelekkan suatu produk. Daihatsu Terios itu gagah, keren, tampilannya juga good banget, ngelibas berbagai macam medan, itu mantap. Tapi mau nggak mau kita harus kurangi penggunaan Daihatsu Terios karena emang biaya operasionalnya yang lebih tinggi. Dan juga sekarang ini era elektrifikasi itu sangat-sangat masif, jadi mulai dari motor pun sudah saya ganti ke motor listrik, dan sekarang menyusul alhamdulillah mobil pun kita ganti ke mobil listrik. Kita ganti ini seperti yang saya sebutkan tadi, ini karena hanya penggunaan kita yang hanya fokus ke dalam kota. Untuk penggunaan Daihatsu Terios itu bisa dalam kota dan luar kota, tapi ini hanya memang lebih menyesuaikan dengan kebutuhan kami untuk sebuah kendaraan. Oke, sekian videonya teman-teman. Saksikan terus video-video kami akan membahas lebih detail. Nanti ada kelebihan dan kekurangan dari BYD Atuan ini, pasti ada. Nanti kita akan pisahkan videonya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.